Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan penuh rasa kagum akan keindahan, keagungan, dan kemuliaan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Waktu pagi hari ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian, pengagungan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh rasa kagum dan hormat akan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Engkau Allah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersendi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib budi mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersendi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang dipuji, kagum akan Engkau, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali berkatakan dengan kasih-Mu, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, ku kagum akan Kami kagum, kami hormat kepadamu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya kami kagum padamu, kami hormat padamu, kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan.
Kami kagum, kami hormat, kami terpesona akan kasih-Mu. Kami kagum akan kuasa-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang mulia, Allah yang agung. Tapi Kau juga Allah yang mengasihi kami. Kau yang mau merelakan diri-Mu mati menebus hidup kami, mencurahkan darah-Mu, menghapus dosa kami. Kau jadikan kami milik-Mu, anak kesayangan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah Yesus Tuhan. Bapa, Kau baik bagi kami. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Kau sangat baik. Bapa, Kau selalu baik. Bapa, Kau selamanya baik. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami kagum akan Engkau, kami hormat kepada-Mu, sebab hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya,
sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Layak dipuji, layak disembah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Ya Allah, ya Allah. Bapa, kami bersyukur, Bapa, kami berterima kasih. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Ya Allah, ya Allah. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau. Kami datang dengan penuh hormat kepada-Mu. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami sembah Engkau. Haleluya. Sebab kami mau terus menyanyikan kebesaran-Mu, keagungan dan kemuliaan-Mu. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang mulia. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib.
is our God, and I will sing how great, great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing how great, how great is our God. Katakan dengan berkuasa, kagum besar Kau Tuhanku. Besar Allahku, amin. Nyanyikan besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib, dan ajaib. Yesusku, Yesusku. Sekarang kita katakan besar, besar Allahku, amin. Nyanyikan besar Allahku, ya, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan selamanya besar, selamanya besar dan aja, selamanya besar, selamanya besar dan aja. Yesusku, Yesusku. Selamanya Engkau Allah yang besar, selamanya Engkau Allah yang ajaib, selamanya Engkau Allah yang mulia, selamanya Engkau Allah yang agung. Sebab itu senantiasa kami kagum dan hormat akan Engkau. Dalam kebesaran-Mu, keagungan dan kemuliaan-Mu, Engkau mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mati menebus hidup kami, mencurahkan darah-Mu, menghapus dosa kami. Sungguh kami kagum, kami hormat akan Engkau, dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Biarlah rasa kagum dan rasa hormat kami bukan hanya melalui ucapan mulut kami, tapi biarlah setiap tindakan perbuatan kami mencerminkan rasa kagum kami, rasa hormat kami kepada. Kami mau terus hidup seturut dengan firman, sesuai dengan kehendak. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan bersyukur, berterima kasih buat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Hari ini renungan kita sudah masuk di dalam kitab Bilangan pasalnya yang kedua, dan ada
dua perikop yang akan kita baca hari ini. Dan perikop yang pertama berbicara tentang ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama, tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja, di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu. Aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Nah, dari perikop yang pertama ini tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu, dan terus kita aplikasikan, praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, hal yang pertama yang kita bisa belajar, kita melihat bahwa kita menjadi pemimpin itu tidak boleh kaku dan tidak boleh sok tahu. Kita belajar dari Musa hari ini ketika dia menerima perintah Tuhan, menerima peraturan Tuhan, menerima ketetapan Tuhan. Nah, dia menyampaikan kepada bangsa Israel tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika menghadapi situasi, ada permasalahan yang muncul, karena kalau di kisah ini kita lihat ketika Tuhan memberi ketetapan untuk mereka merayakan Paskah pada bulan pertama, pada tanggal yang ke-14, hari yang ke-14, dengan ketetapan beberapa poin yang dikatakan, mempersembahkan anak domba, terus tidak ada yang bercacat celah, tidak ada tulang yang boleh dipatahkan, harus dihabiskan, tidak boleh ditinggalkan sampai pagi, terus makan sayur pahit dan roti tak beragi selama 7 hari kemudian. Itu ketetapan-ketetapan yang Tuhan tetapkan dan Musa sampaikan. Tetapi pada waktu itu ada beberapa orang yang datang karena mereka sedang najis kena mayat. Kan memang situasi kematian itu kan situasi yang tidak dapat diprediksi. Sementara mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk mengurus mayat dari orang yang meninggal itu. Sehingga secara hukum yang sebelum-sebelumnya,
orang yang kena mayat itu najis dan tidak boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan persembahan kepada Tuhan. Nah, kita belajar ketika mereka datang kepada Musa dan mereka tanya, loh kok kami nggak boleh? Nah, makanya hal yang pertama yang saya katakan tadi, mari kita belajar sebagai pemimpin tidak kaku dan tidak sok tahu. Kita jadi pemimpin jangan selalu ngomong pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya itu ya berarti pokoknya lah apa yang aku katakan A ya A, nggak bisa jadi A plus atau jadi amin. Ini bukan bicara tentang kompromi, tapi nanti kita belajar bagaimana Musa dengan bijak menjawab, oke, nanti aku dengar dulu apa kata Tuhan. Karena kan sumber perintah tadi itu Tuhan. Di dalam setiap peraturan pasti ada kebijakan. Dan tentu adalah pribadi yang menetapkan peraturan itu juga yang harus memberikan kebijakan. Nah, dalam hal ini adalah Tuhan. Nah, jadi hal yang pertama yang tentu kita belajar dari perikop ini, kita belajar dari Musa menjadi pemimpin itu sekali lagi tidak kaku dan tidak sok tahu. Seperti contoh beberapa waktu yang lalu saya sering cerita ketika ada jemaat yang tanya dan saya belum tahu jawabannya pada detik itu, saya nggak akan sok tahu untuk menjawab. Dan selalu ya saya akan ngomong, oke, tunggu, ya saya akan tanya. Contoh satu hari, dan pertanyaan yang sering kali ditanya sama jemaat kan, waktu saya ngomong nggak boleh marah, apapun alasannya. Nah, biasanya orang Kristen akan pakai ayat, Yesus menyucikan bait Allah. Nah itu Pak, buktinya Yesus marah Pak. Yesus menjungkir balikan meja, melepaskan merpati. Ya saya nggak bisa jawab. Makanya saya tanya, saya ngomong, oke tunggu, saya minta waktu, nanti saya tanya Yesus. Apakah Yesus penuh amarah, emosi waktu itu sampai dia berlaku seperti itu? Dan seperti yang saya pernah cerita, saya tanya, Yesus kok marah nggak sih pada waktu itu? Dan Tuhan cuma mengingatkan, Satpol PP itu aja. Artinya Yesus tidak sedang marah, tapi dia sedang menertibkan rumah Bapaknya yang dijadikan sarang penyamun. Yaitu dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Nah, Yesus menertibkan, tujuannya menertibkan. Nah, itu contoh seperti itu. Nah, tentu sekali lagi pembelajaran pertama yang kita belajar hari ini, jadi pemimpin nggak boleh kaku dan nggak sok tahu. Nah, saya terus belajar dalam hal ini. Apalagi orang cermat, itu kan agak kaku biasanya. Jadi maafkanlah Bapak Ibu, kalau dalam kepemimpinan saya terkadang saya juga kaku. Nah, tapi ya terus belajar, berkembang untuk terus tanya Tuhan, menghadapi situasi. Terkadang kebijakan atau keputusan kita orang nggak bisa paham karena sudut pandang levelnya beda. Orang melihat di satu lantai yang sama. Sebagai pemimpin kita harus view helikopter view. Kita harus melihat dari atas, melihat secara keseluruhan. Nah, kadang sudut pandang kita dari helikopter view dengan orang yang di bawah terkadang bisa berbeda. Nah, tapi ya belajar jadi pemimpin untuk tidak kaku, dikomunikasikan sampai orang-orang bisa paham. Dan kalau itu hal-hal yang menyangkut dengan kebenaran, ya tanya kepada sang kebenaran itu, yaitu Tuhan sendiri. Jadi hal yang pertama yang kita bisa belajar dari perikop ini adalah pemimpin itu tidak boleh kaku dan tidak boleh sok tahu. Jadilah pemimpin yang rendah hati. Kalau nggak tahu, ngomong nggak tahu. Tanya Tuhan dulu. Nah, itu yang terus kami praktekkan. Ketika mau memutuskan sesuatu dan rasanya ketemu jalan buntu, nggak ada kata sepakat, ya sudah, oke, kita sama-sama cari wajah Tuhan, sama-sama tanya Tuhan. Nanti di pertemuan berikutnya, ya kita bicarakan lagi, tentu atas tuntunan hikmat Tuhan yang kita dapat. Nah, hal yang kedua yang kita belajar juga, ternyata memang Tuhan kita juga bukan Tuhan yang kaku, tapi bukan berarti Tuhan kita Tuhan yang pelin-pelan dan tidak pegang prinsip, bukan seperti itu juga. Karena ketika Musa mendapatkan jawaban Tuhan, maka yang Tuhan berikan kebijakan itu bicara tentang hal teknisnya, waktunya. Tapi prinsip utamanya Tuhan sama sekali nggak rubah.
yaitu ketetapan merayakan Paskah itu tetap hari yang ke-14, terus anak domba yang tidak bercacat celah, tulangnya tidak boleh ada yang dipatahkan, terus tidak ada yang boleh ditinggalkan sampai besok paginya, harus dibakar habis. Terus kemudian juga harus makan sayur pahit dan roti tidak beragi selama 7 hari. Prinsipnya sama, ketetapannya sama. Nah, cuman hal teknisnya akhirnya mereka diizinkan untuk merayakan di bulan yang kedua. Nah, ini yang kita belajar dari Tuhan kita. Tuhan kita juga bukan Tuhan yang kaku dan otoriter, tapi Tuhan kita itu selalu memberikan solusi. Nah, jadi hal yang kedua yang kita belajarlah untuk selalu memberikan solusi. Fokus pada solusi, bukan pada masalah. Tanpa harus melanggar prinsip kebenaran firman Tuhan. Kan di perjanjian baru Paulus juga ajar gini, kita nggak boleh lagi dihakimi orang berdasarkan hari-hari, bulan-bulan. Kita nggak dihukum lagi mengenai hal-hal seperti itu, karena itu hal-hal teknis. Jadi hal yang kedua kita belajar ya dari pribadi Tuhan kita, dia pribadi yang berpegang teguh pada prinsip dan ketetapan, tapi kalau untuk hal-hal teknis, itu boleh diatur sesuai dengan waktunya, situasinya. Nah, maka seringkali di dalam ibadah satu saya katakan, ya kalau untuk hal-hal teknis silakan aturlah dalam pimpinan tuntunan hikmat Tuhan. Tapi kalau hal-hal prinsipnya, yaitu nggak boleh dirubah, itu sudah ketetapan. Tapi kalau bicara soal teknis, bicara soal cara, silakan diatur sesuai dengan situasi kondisi. Nah, karena kita juga punya Tuhan yang fleksibel dalam hal-hal teknis. Tapi sekali lagi dalam hal prinsip, ketetapan, firman, itu nggak ada kata kompromi. Karena kebenaran itu absolut. Karena firman Tuhan itu kebenaran, dan Tuhan itulah sendiri kebenaran. Dan Tuhan itu absolut. Jadi sekali lagi, yang kedua kita belajar, prinsipnya, kebenaran firman Tuhannya, itu nggak boleh dikompromikan. Tapi hal-hal teknis, boleh. Sesuai dengan situasi kondisi. Jadi di perikop yang pertama itu 2 hal, mungkin Bapak Ibu juga akan mendapatkan hal-hal yang lain, nanti juga boleh sampaikan, karena saya percaya ada begitu banyak hal yang kita bisa belajar dari firman, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan kemudian kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Nah yang kedua, di dalam perikop yang kedua, yang awan memimpin perjalanan Israel. Ayat yang ke-15. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Wow,
Ketika saya baca ayat-ayat ini, wow, keren banget. Walaupun di dalam kata keren yang saya terpesona itu saya bayangin ribet. Tapi sikap hati bangsa Israel taat kepada Tuhan. Beberapa kali ayat ini dikatakan atas titah Tuhan mereka berkemah. Atas titah Tuhan mereka berangkat. Dan tentu sekali lagi Bapak Ibu harus ingat, mereka itu harus bongkar pasang tenda, dan suku Lewi khususnya itu harus bongkar pasang kemah sembahyang. Dan itu sekali lagi memang bukan pekerjaan yang ringan. Walaupun tentu ada pepatah katakan gini, bisa itu karena biasa. Ya, kalau bagi bangsa Israel, bongkar tenda atau kemah tempat mereka tinggal, itu mungkin simple. Seperti para pramuka yang sudah terlatih sering kemah, atau orang-orang yang pecinta alam, bongkar pasang tenda itu ya mungkin 1 jam selesai. Tapi untuk kemah sembahyang itu kan kemahnya cukup besar ukurannya. Tapi tadi dikatakan ada kalanya pagi mereka baru susun-susun, mungkin butuh waktu beberapa jam. Ini pada petang tiba-tiba tiang awan atau tiang api itu beranjak, bongkar, berangkat. Ada kalanya juga bisa 1 bulan, ada kalanya bisa lama, ada kalanya 2 hari, tapi kata prinsipnya adalah atas titah Tuhan mereka berangkat, atas titah Tuhan mereka berkemah. Hal yang ketiga yang kita belajar, apakah hidup kita taat seperti bangsa Israel? Segala sesuatu kita lakukan sesuai apa kata Tuhan. Apakah kita masih sering kali melakukan apa kataku, apa kata keinginan hatiku, apa keinginan dagingku? Tentu ingat Bapak Ibu, setiap tindakan itu pasti akan menghasilkan akibat. Di kata kunci firman Tuhan pagi hari mengingatkan, ketaatan itu mendatangkan berkat. Sekalipun ribet yang saya katakan tadi, sekalipun kita kadang nggak ngerti kok Tuhan suruh aku lakukan A, padahal aku pengennya B. Hal yang ketiga yang Tuhan mau ajar kita pagi hari ini, taat saja apa yang Tuhan katakan. Jangan berbantah-bantahan. Percayalah kita mempunyai Tuhan, Sang Maestro kehidupan, sutradara kehidupan, perancang kehidupan. Bukan saja kalau perancang, seniman, maestro, itu saja mereka kan baru mengimajinasikan untuk diwujudkan dalam bentuk seni. Nah, Tuhan kita lebih dari itu sebenarnya, kalaupun tadi saya pakai kata itu. Karena bukan saja dia yang merancangkan hidup kita, tapi bahkan sampai masa depan kita, jauh di depan kita, dia sudah tahu. Selangkah depan kita dia tahu, apalagi hal yang jauh di depan kita. Nah, jadi kata kuncinya yang ketiga, mari belajarlah taat pada firman. Atas titah Tuhan kita berangkat, atas titah Tuhan kita berkemah. Apapun juga yang kita lakukan dalam hidup ini, mari lakukan itu karena perintah Tuhan, karena kehendak Tuhan, bukan karena keinginan hati kita. Karena keinginan hati kita itu seringkali bisa mencelakakan kita. Sama seperti Amsal katakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Oleh sebab itu, mari setiap kali mau melakukan sesuatu, tanya Tuhan. Mau melakukan sesuatu, tanya Tuhan. Dan berkali-kali saya juga sudah katakan, Tuhan itu selalu mendengar dan Tuhan itu selalu menjawab. Ya tentu yang pertama kita harus mempunyai hati yang peka untuk kita bisa dengar suara Tuhan. Walaupun mungkin tidak secara audible, tapi paling tidak kalau hati nurani kita murni, hati nurani kita tidak dipenuhi dengan amarah, tidak dipenuhi dengan keinginan daging, tidak dipenuhi dengan keegoisan, yaitu tabiat dosa, maka saya percaya hati nurani kita akan jelas mendengar arahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, terus yang sering saya katakan,
Tuhan itu bisa menjawab melalui firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, firman yang tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan bisa berbicara melalui pemimpin rohani, sahabat rohani. Tuhan bisa berbicara melalui situasi yang terjadi baik secara umum maupun secara khusus. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bisa mendengar suara Tuhan sebenarnya. Hanya saja apakah kita masih mau dengar suara Tuhan. Mau tanya sama Tuhan setiap kali kita mau melangkah, setiap kali kita mau bertindak. Tapi alangkah lebih baiknya setiap hari seperti apa yang kita lakukan ketika kita menyembah Tuhan. Saya percaya sebenarnya Tuhan memberikan inspirasi-inspirasi. Hal-hal yang Tuhan mau suruh kita lakukan hari ini. Ketika kita berdoa menyerahkan hidup kita sepanjang harinya, saya percaya sesungguhnya Tuhan memberikan tuntunan arahannya untuk apa yang kita lakukan sepanjang hari ini. Jadi taat itu hal yang ketiga. Jadi ada 3 hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama sebagai pemimpin, jangan kaku dan sok tahu. Yang kedua kita bersyukur kita punya Tuhan yang fleksibel dalam hal teknis, tapi dalam hal prinsip dia tetap berpegang teguh. Dan yang ketiga, taat pada titah Tuhan. Oke, itu saja ingin saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari perikop ini. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Pak Joni Samuel. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh belajar, Tuhan, Engkau selalu menetapkan yang terbaik buat kami, Tuhan. Tuhan, kami juga belajar, Tuhan, untuk hidup terus dipimpin oleh Engkau, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, tiang api dan tiang awan-Mu senantiasa menyertai setiap kehidupan kami, Tuhan. Penyertaan-Mu selalu menyertai dan melindungi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu taat, berjalan sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan semakin hari semakin Engkau memakai dan mengurapinya. Dan Engkau menuntun dia setiap pelayanannya, Tuhan. Tuhan terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Lydia Tuhan dalam ikut sertanya dalam pelayanan doa di Medan. Tuhan menyertai setiap perjalanannya Tuhan dan pelayanannya. Tuhan juga kami berdoa di pagi hari ini menyerahkan istri Kobuyung dalam tangan-Mu Tuhan, sedang menjalankan check up untuk matanya dan operasi kataraknya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memimpin, menyertai semuanya boleh berjalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau menyertai dan menuntun kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih karunia-Mu senantiasa menuntun setiap perjalanan hidup kami. Bapak terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil, dan para menteri dan stafnya Tuhan. Para gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya, Engkau memimpin dan menuntun mereka ya. Engkau memberikan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini. Bangsa kami boleh aman dan sejahtera. Kami bersyukur juga buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa kami pagi hari. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Heri tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami terus belajar untuk hidup taat sesuai dengan titah-Mu. Apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, itu bukan berdasarkan keinginan hati kami, apalagi keinginan daging kami. Tapi biarlah semua yang kami lakukan, kami kerjakan, itu atas perintah-Mu, atas titah-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Supaya hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan. Hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan itulah yang menyukakan hati-Mu. Bapa, terima kasih bahwa kami terus bertumbuh di dalam kami mengenal Engkau, sehingga hidup kami semakin bijak dan jadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, di dalam seluruh aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami. Engkau yang menyertai dan Engkau yang membuat berhasil. Bahkan tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, malaikat-Mu memegang tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.